Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 4 Agustus. Hujan deras berkelanjutan mengakibatkan bencana parah di wilayah sentral. Longsor melanda area pegunungan Takheng di Taichung dan membanjiri rumah warga. Longsor juga terjadi di lereng bukit Kabupaten Changhua. Walau tidak menimbulkan bahaya langsung, warga setempat telah dievakuasi. Hujan terus mengguyur wilayah tengah. Longsor terjadi di sebuah jalan kota Yuanlin, Kabupaten Changhua tanggal 3. Lereng di depan sebuah rumah runtuh dan lokasi longsor dekat dengan bangunan. Pemda telah mengevakuasi penghuni bermarga Huang dan keluarganya ke pusat kegiatan komunitas dan akan segera membangun sarana penyangga sementara. Jalan di depan sebuah rumah di Desa Fenyan, Changhua juga amblas. Retakan di permukaan jalan semakin dalam dan kondisinya semakin parah. Warga telah dievakuasi. Kepala dusun kembali ke lokasi untuk memeriksa dan berharap Pemkab segera melakukan perbaikan darurat. Empat 14 jalur setapak di area wisata Takheng, kota Taichung juga rusak akibat hujan lebat. Pemkot telah mengumumkan semua jalur ditutup. Namun masih ada warga yang mengabaikannya dan nekat menerobos garis pembatas. 3 rumah di Takheng, kota Taichung tertimbun longsor dari lereng di belakang rumah pada Kamis lalu. Sudah 4 hari berlalu, namun lumpur tebal masih menutupi bagian dalam dan luar rumah. Hujan terus turun, tanah dan batuan dari lereng di belakang tak hentinya menerjang ke rumah. Pohon besar yang menjebol jendela masih tersangkut di sana dan air mengalir masuk ke dalam rumah. Lurah dan kantor distrik setempat telah meminta bantuan kontraktor. Namun jika hujan lebat turun lagi, kerusakan mungkin akan semakin meluas. Mulai hari ini angin barat daya akan melemah. Curah hujan di wilayah sentral dan selatan berangsur mereda. Namun hujan lebat masih mungkin turun di area pegunungan Kaohsiung dan Pingtung. Hujan lebat belum lama lalu juga telah menyebabkan bencana di Yunlin. Sekitar 300 rumah tergenang air akibat meluapnya sungai di Kecamatan Taunan. Warga menaruh karung pasir di depan pintu untuk menahan lumpur. Hujan deras selama 2 hari terakhir telah menyebabkan sungai di Kecamatan Taunan, Kabupaten Yunlin meluap dan membanjiri sekitar 300 rumah tangga. Rel kereta di stasiun Linne terendam banjir kemarin sore menyebabkan jalur 2 arah ditutup sementara waktu. CWA menyatakan peluang hujan lebat telah berkurang seiring melemahnya angin barat daya dan menguatnya tekanan tinggi Samudra Pasifik. Namun hujan lebat sporadis masih berpotensi turun di kawasan sentral dan selatan serta Kinmen besok. Hujan petir sore hari turun dari Taoyuan ke utara dan area pegunungan dan Yilan. Pada hari Rabu, hujan sporadis turun di wilayah sentral dan selatan. Hama belalang melanda kota New Taipei. Sejumlah warga dari distrik Xinzhuang, Panqiao hingga Tucheng akhir-akhir ini melaporkan munculnya belalang di sekitar rumah mereka. Biro Pertanian menjelaskan wabah ini merupakan fenomena tahunan yang dipicu oleh suhu tinggi pada bulan Agustus. Belalang hijau terlihat merayap di jendela, pintu besi, lantai, bahkan di apartemen bertingkat. Warga mengambil dan menyebarkan foto secara daring. Invasi belalang skala besar di kota New Taipei belum lama ini terlihat mulai dari distrik Xinzhuang, Panqiao, Zhonghe, Universitas Fudan hingga ke Tucheng. 阳台的时候才发现，大概有我这个狮子大的，好像很少看过耶。 Pakar menjelaskan belalang bukan muncul di lahan pertanian, tidak perlu cemas akan dampak negatifnya. 可是因为干旱，它就不孵化，它就进入到类休眠的那个状态。可是呢，突然来了一阵的雨季，比如说开始很频繁的下雨，因为聚集了好长的一段时间，所以一起孵化出来。所以一起孵化出来，你就会发现说，哇，怎么那个虫的数量比原来多很多。 Biro Pertanian menyatakan suhu tinggi di bulan Agustus mempercepat pertumbuhan belalang. Seiring cuaca yang mulai sejuk atau turunnya hujan, jumlahnya akan berkurang. Namun banyak warga berharap agar tamu tak diundang ini segera lenyap. Dalam rangka mengendalikan gejala tinggi mencakup kolesterol, gula darah, dan tekanan darah tinggi, Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional mengumumkan ekspansi cakupan obat baru penurun gula darah mulai 1 September. Namun kalangan medis menyampaikan kualifikasi pendanaan obat penurun gula darah oleh pemerintah pada Maret lalu persyaratannya terlalu ketat.
sehingga menyarankan pelonggaran aturan tersebut. Penyakit kardiovaskular telah menguras dana Askes sebesar 340 miliar dolar per tahun. Guna mengatasi hal ini, Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional mengumumkan ekspansi cakupan obat baru penurun gula darah PCSK9 per 1 September. Jumlah pengguna tahun pertama hingga kelima diperkirakan akan meningkat dari 1.191 menjadi 5.005 orang. Namun penggunaan obat ini ada syaratnya. Selain itu, NHIA baru saja memperluas cakupan obat penurun gula darah SGLT2 untuk penyakit ginjal kronis tahap awal pada Maret lalu. Namun berhubung syaratnya ketat, sebagian pasien tidak dapat menggunakannya. Kalangan medis menyarankan agar aturannya diperlonggar sehingga dapat dimanfaatkan oleh penderita. Robot berbasis AI atau kecerdasan buatan menawarkan harapan baru untuk menanggulangi masalah krisis tenaga kerja di Taiwan. Namun hal ini juga berarti hilangnya lapangan pekerjaan. Survei menunjukkan profesi yang paling mungkin digantikan dalam 10 tahun mendatang antara lain mencakup penjual karcis, layanan konsumen, karyawan pada jalur produksi, penerjemah, jurnalis, dan pegawai bank di bagian loket. Pernahkah Anda melihat robot yang bisa membantu berbelanja di mesin penjual otomatis dan mengantarkan barang ke kamar melalui lift? 我们的是寻标导航，我们就完完全全像一个航员一样。 Pameran makanan internasional menampilkan sejumlah aplikasi AI. Robot mampu berinteraksi dengan manusia, dari menjadi resepsionis hotel dan pemandu hingga bidang medis dan pendidikan. Pekerja kantoran menilai bahwa dengan perkembangan otomatisasi robot dan AI, 5 profesi yang mengandalkan fisik dan paling beresiko hilang di masa depan adalah penjual tiket, staf layanan pelanggan, pekerja jalur produksi, petugas pom bensin, serta pegawai toko swalayan dan toserba. Sementara itu, profesi yang mengandalkan pikiran dan paling gampang hilang adalah penerjemah, wartawan, staf di loket bank, staf transaksi keuangan, dan agen asuransi. 帮我们这些失业的劳动力去做转型，好，因为如果你不帮他转型，他很难再找到下一个可能的工作机会。 Apakah AI membantu mengatasi krisis tenaga kerja atau malah memicu kekhawatiran di kalangan pekerja? Tampaknya diperlukan waktu dan kebijakan guna menemukan titik keseimbangan di masa depan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan seni suku aborigin Yolngu di Australia. Kita susul lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.